Selamat siang, Pak Fajar. Selamat siang, Bu Si. Pak, Bapak hari ini ada waktu buat saya, Pak. Saya mau curhat. Oh, ada nih. Saya Nggih, juga lagi santai kok, Bu. Ini nggih. eh, Hari ini ngajar nggak, Pak? ini tadi udah ini sedang waktu agak senggang ini kosong ini saya, Bu. Oh, nggih, alhamdulillah. Mohon maaf ya, Pak. Saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Enggak apa-apa ini. Kebetulan juga enggak sedang sibuk enggak. Nggih, jadi begini Bapak, sebetulnya saya ada beberapa masalah. Nah, saya itu kepikiran terus gitu loh Pak, mungkin Pak Fajar bisa membantu mencairkan, solusi atau pemecahan masalahnya begitu Pak. Oh, gitu ya. Hmm, apa ya? Berarti tujuan kali ini kita ya ngobrol-ngobrol santai ini masalahnya apa sih, Bu? Coba. Nggih, Pembicaraan kita sebenarnya yang mau diobrolin apalah Ibu mau ketemu saya ini nggih. apa? Jadi gini Bapak, Bapak kan masih ingat ya, saya itu kan dijadikan koordinator sekaligus narasumber untuk kegiatan P5 yang minggu depan akan ada panen karya hasil dari tarian massal. Nah, untuk tema kemarin itu kan yang diambil adalah kearifan lokal, Pak. Yang kita SMP kita ambil kan kesenian tari kuntulan daerah sekitar, daerah Grobek Kulon. Nah, yang saya bingungkan tuh kan targetnya itu hanya 1 minggu Pak, gitu. Saya punya kendala nih Pak. Oh, itu ya. Waktunya cuma 1 minggu ya, Bu ya. Betul Pak. Agak lumayan ini ya, singkat sekali ya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, kira-kira kendalanya apa sih, Bu? Oke. Jadi sebetulnya kendalanya tidak begitu serius sih Pak, cuman saya yang overthinking aja. Kemudian apakah waktu nanti ketika pelaksanaan P5 atau panen karya, gelar karya yang ditarikan massal tercapai atau tidak begitu loh Pak. Saya tuh uh, overthinking gitu loh Pak, overthinking Oh, dalam hal apakah nanti dalam waktu 1 minggu bisa kekejar target untuk tarian massal di hasil panen karya atau gelar karya nanti begitu loh Pak. jadi Sedangkan ketika latihan di kelas anak-anak masih banyak yang belum serius gitu untuk menarikan tarian kuntulan itu. berarti ada kekhawatiran, ada kecemasan ya, Bu ya. Betul Nah, Pak. itu sih kira-kira kendala ya, ada sebagian yang mungkin masih belum serius. Nah, coba bisa diceritakan itu seberapa atau persentasenya lah istilahnya anak-anak yang kurang serius itu gambarannya seperti apa, Ibu coba? Oke, jadi begini Pak, selama 3 hari ini saya mengajar itu kan ada beberapa kelas yang memang minatnya tinggi, tapi ada beberapa kelas yang memang di dalamnya minatnya rendah untuk menari, karena masing-masing anak kan memiliki potensi yang berbeda, nggih Pak. Tidak semua Iya. anak bisa nari. Saya sadar itu gitu loh. Akan tapi sudah saya bangun semangatnya, sudah saya ajak untuk gali kreativitasnya agar mereka ikut, tapi mungkin kembali lagi kepercayaan diri mereka belum ada. Satu itu, yang kedua, ketika saya menjadi narasumber dan plus koordinator dan saya harus ke kelas-kelas begitu Pak. Saya di kelas A, B, C, D dengan karakter siswa yang berbeda, tentu memang dibantu oleh fasilitator Pak. Memang saya dibantu oleh fasilitator, yaitu wali kelas atau guru kelas yang memang sudah dekat dengan siswa, sehingga beliau juga sudah saya ajarkan sebelumnya untuk tarian ini, sehingga memudahkan saya untuk mencapai target. Akan tetapi di 3 hari ini masih di stuck 45% Pak, sedangkan 3 hari ke depan kan harus ada persiapan untuk panen karya. Nah, itu situasi itu yang membuat saya
aduh ini nanti jadi apa tidak itu loh yang tarian masal kuntulan yang akan dipersembahkan atau yang akan dibuat untuk kegiatan P5 tema kearifan lokal gitu Pak. Saya tuh ngajar sambil mikir ini nanti gimana P5 sedangkan saya juga harus ngajar ke kelas 8 juga yang memang tidak mengikuti kegiatan P5 nggih Pak. Ketika di rumah juga saya kepikiran ini nanti targetnya nyandak apa enggak gitu loh Pak. Jadi bukan tidak percaya dengan fasilitator, saya percaya namun targetnya itu masih dalam 3 hari itu 45%, sedangkan target saya dalam 3 hari itu paling tidak tuh 70% Pak, karena 2 hari berikutnya dijadikan simulasi atau gladi persih, paling nggak seperti itu Pak. Gimana ya Pak? Iya. Berarti dalam waktu 3 hari ini ya Bu ya, berarti kalau saya menangkap kan dalam waktu 3 hari ini baru 45%, terus Ibu sudah bagus itu melibatkan wali kelas kayaknya. Nah dari situ ya Bu ya, kayaknya juga wali kelas juga sudah diajari, udah bisa ya Bu ya, udah kompeten ya. Kira-kira lah dari situ mungkin ada strategi yang bisa dimunculkan Ibu coba. Apa Ibu punya strategi apa coba? Kira-kira ini yang bisa dilakukan gimana? Mungkin Ibu lebih tahu ini. Iya Bapak, jadi saya itu berniat untuk membentuk semacam kelompok tutor sebaya. Jadi anak-anak itu belajar dengan siswanya. Maka saya bentuk di setiap kelas itu kan jumlahnya 32 Pak siswa kita. Oh, Nah itu saya bentuk 4 kelompok terdiri dari 8 anak atau 8 siswa. 32 bagi 4 kan 8 ya Pak. Nah dari 8 kelompok itu nanti ada kita masukkan anak-anak yang pintar atau anak-anak yang lebih unggul di tari kuntulan ini untuk jadi tutor sebaya. Misalkan 2 atau 3. Jadi setiap kelasnya nanti pasti ada anak yang unggul paling tidak itu ada 8 atau 16. Jadi setiap kelompok nanti didampingi oleh teman-teman yang lebih unggul sehingga itu mungkin memudahkan kami para guru dan fasilitator terlebih saya ya Pak untuk tanggung jawab di sekolah juga biar target tari masal ini tercapai seperti itu Bapak sehingga nanti tidak kesulitan lagi saya harus masuk ke kelas-kelas. Saya pikirnya gitu, Pak. Kalau memang saya nanti harus ke kelas terus seperti ini di hari berikutnya, ya pasti hasilnya sama gitu loh, Pak. Walaupun memang sudah dibantu fasilitator, tapi kan pasti banyak anak yang apalagi di belakang itu yang nggak memperhatikan dan seenaknya aja kan gitu nggih Pak. Tapi kalau melihat kita bikin kelompok di kelasnya udah empat kelompok 8 anak itu diajari, ayo berkelompok bergerombol kita outdoor di lapangan, terus latihan masing-masing latihan di drill sama anak yang lebih unggul atau lebih pintar. Menurut saya itu akan tercapai target itu Pak untuk 3 hari ke depan. nah itu strategi bagus itu Bu. Menurut saya kayaknya juga akan berhasil ini pasti. Dari anak-anak pasti juga akan lebih tampil percaya diri, lebih akrab dengan temannya. Nah dari sini Bu ya, kira-kira rencana ke depan ini ya berarti mau ngambil langkah yang seperti apa Ibu? Nggih Bapak, Jadi ya jadi prioritasnya apa coba Ibu? siap. Menurut Jadi Ibu? yang saya prioritaskan nanti ke depannya adalah saya akan mengambil langkah untuk mengedrill anak yang dijadikan tutor sebaya. Jadi nanti di dalam pembelajaran atau ketika fasilitator membantu saya di kelas, saya ambil anak-anak yang memang saya tunjuk anak-anak yang memang unggul di tari kuntulan ini untuk jadi tutor sebaya. Saya bagikan jadiin kelompok dan itu nanti setiap kelas rencananya berlaku sama sehingga nanti fasilitator juga akan mendapatkan keringanan gitu Pak tentunya untuk mengejar target itu ke depannya begitu Bapak agar panen karya P5 dengan tema kearifan lokal tari kesenian tari kuntulan tercapai seperti itu Bapak. Wah mantap ini Bu ya, bener-bener nih.
waktunya juga mepet banget ya Bu ya. Berarti dilakukannya harus juga segera ya Bu ya, karena waktunya latihan juga mepet ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. iya. Ya, Pak, saya sih cuma bisa mendoakan ini kayaknya solusinya udah ketemu ini. Nah, mudah-mudahan sih ke depan bisa berjalan dengan lancar Ibu. Saya bisa mendoakannya seperti itu Ibu. Oke, Bapak, terima kasih banyak Bapak karena sudah sharing dengan Bapak sehingga saya lega gitu loh Pak, tidak salah langkah nanti untuk kedepannya agar bisa tercapai. Wah, saya senang sekali Pak, saya merasa lega, jujur nggih. Saya takut mengambil langkah gitu loh. Tapi dengan bercerita ke Bapak, saya merasakan bahwa nanti insya Allah target kita untuk sekolah kita kearifan lokal bakal tercapai nih. Sudah ada pandangan nih ke depan nih. Terima kasih nih Bapak. Wah, Iya, luar iya. biasa Bapak sudah Berarti ini, membuat saya itu apa ya? nah ini berarti ya Bu Mendapatkan ya. masukan. Nggih. Nah, ini dari obrolan akhir ini ya Bu ya. Perasaan yang paling dirasakan Bu Si setelah ngobrol apa ini Bu? Nah, saya merasa lega terutama ya. Tentunya nggih Pak, saya merasa lega, kemudian senang ketemu nih yang saya cari selama ini karena saya merasa galau, nggak nyaman, overthinking. Bagaimana nih nanti tari masal bisa apa enggak? Tapi dengan bercerita seperti ini ke Bapak, saya mendapatkan inspirasi yang membuat saya harus melakukan ini gitu loh. Gitu Bapak. Iya, oke, mudah-mudahan lancar nih. Aku bisa nunggu ceritanya nanti habis nari. Aku pengen diceritain ya Bu ya. Mudah-mudahan Siap. berhasil ya Bu ya. Oke, nanti kan Bapak juga melihat ketika di Oke, lapangan ya Bapak. oke, sip Semua ya. guru akan melihat. Iya. Terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya Pak sudah mau Sama-sama mendengarkan ya. keluh kesah saya yang sekarang saya sudah merasa lega sekali. Bu Si, nah ini terkait dengan kegiatan coaching hari ini Bu. Siap ya Bapak. Nah, menurut Ibu sih saya minta umpan balik lah dari tadi saya melakukan sebagai coach. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Bagus Bapak sudah mengarahkan, sudah sesuai dengan alur Tirta, membuat saya itu terpancing untuk termotivasi dan memberikan stimulus ke saya sehingga saya tahu nih apa langkah-langkah yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan permasalahan yang menurut saya buntu dengan jalan keluar ternyata bisa diselesaikan seperti itu Bapak. Oke, Bapak udah luar biasa sekali membantu saya sebagai